Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayitno dari Prodi Manajemen kelas C. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang Innovation Management atau manajemen inovasi dalam mengelola inovasi di dalam perusahaan. Innovation Management Tool and Methodologies, alat dan metodologi manajemen inovasi. Dalam inovasi manajemen tipologi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah interface management, creative development, process improvement, innovation project management, design and product development, dan yang terakhir adalah business creation. Tentunya dalam manajemen inovasi tadi, kita memerlukan metode-metode yang akan kita pakai untuk mengembangkan inovasi tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah interface management. Manajemen pemasaran dengan tatap muka secara langsung, secara bersama-sama. Dalam melakukan manajemen pemasaran dengan tatap muka, tentunya kita harus melakukan penelitian dan pengembangan dalam proses inovasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah creative development atau pengembangan kreativitas. Dalam pengembangan kreativitas ada beberapa metode yang dipakai. Yang pertama adalah brainstorming atau tukar pikiran. Jadi di sini kita bertukar pikiran dengan orang lain yang tujuannya adalah untuk memahami lebih jelas akan suatu hal. Kemudian berpikir kreatif. Kita dituntut untuk memiliki ide atau gagasan yang nantinya akan berguna dalam pengembangan kreativitas tersebut. Dan yang ketiga adalah metode Scamper, yaitu terdiri dari pengganti, kombinasi, adaptasi, modifikasi, memanfaatkan untuk penggunaan lain, menghilangkan, memutar, atau membalikan. Pengganti di sini adalah kita mengganti bahan atau alat yang tidak diperlukan lagi, kemudian mengganti dengan alat-alat yang baru. Dan kemudian adalah kombinasi. Kita mengkombinasikan bahan-bahan yang kita punya untuk menciptakan suatu produk baru yang tentunya lebih baik dari produk sebelumnya. Kemudian ada adaptasi dan modifikasi. Modifikasi di sini adalah kita memodifikasi produk-produk kita, kemudian produk kita itu menjadi lebih menarik dari produk yang sebelumnya. Kemudian memanfaatkan untuk penggunaan lain, menghilangkan. Yang dimaksud menghilangkan di sini adalah kita menghilangkan atau mengurangi barang-barang yang tidak diperlukan lagi, sehingga kita akan lebih menghemat pembiayaan dalam bahan-bahan atau alat tersebut. Kemudian memutar atau membalikan. Dan metode yang terakhir adalah mind mapping atau pemetaan pikiran. Yang dimaksud di sini adalah pemetaan pikiran. Tujuannya agar kita lebih mudah mengingat dan menjelaskan inti-inti yang ada dalam pengembangan kreativitas tersebut. Dan yang ketiga adalah proses improvement atau peningkatan proses. Dalam peningkatan proses ada metode-metode yang dipakai. Yang pertama adalah benchmarking, yaitu suatu proses yang digunakan dalam manajemen, umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa, baik internal maupun eksternal. Kemudian workflow, yaitu sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk menjalankan proses pekerjaan secara otomatis
tanpa ada campur tangan manual. Di sini maksudnya adalah kita dalam melakukan pekerjaan, semuanya dikerjakan secara otomatis atau melalui komputer atau yang lainnya, tanpa ada campur tangan manual. Dan metode selanjutnya adalah business process reengineering, yaitu pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah just in time, yaitu suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefektif mungkin. Maksudnya di sini adalah dengan kita memahami waktu yang ada, kita akan mendapatkan kualitas yang kita inginkan, kemudian biaya yang kita keluarkan akan seminim mungkin, dan mencapai waktu penyerahan seefektif mungkin. Yang keempat adalah Innovation Project Management atau manajemen proyek inovasi. Metode yang dipakai adalah project management, yaitu berisi penjelasan bagaimana rencana-rencana dan keputusan suatu proyek akan dijalankan. Kemudian Gantt chart, yaitu sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta waktu pelaksanaannya. Kemudian project appraisal atau perjanjian kerjasama. Kemudian stage gate proses, yaitu evaluasi proyek dilakukan secara terukur dan bertahap untuk meminimalkan resiko peluncuran produk baru dari ketidakpastian. Tentunya dalam suatu proses inovasi, kita akan meluncurkan produk baru, dan produk baru itu akan ada risiko-risiko yang akan kita ambil. Nah, dari risiko-risiko tersebut, kita menggunakan metode stage gate proses, sehingga pada saat peluncuran produk, kita akan lebih minim keluar risikonya. Kemudian yang terakhir adalah project portfolio management, yaitu manajemen terpusat dari proses, metode, dan teknologi yang digunakan oleh manajer proyek untuk menganalisis dan secara kolektif mengelola proyek saat ini atau yang diusulkan berdasarkan berbagai karakteristik utama. Yang kelima adalah desain dan pengembangan produk. Metode yang dipakai adalah CAD System atau Computer Aided Design System, suatu program komputer yang digunakan untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Yang kedua adalah Rapid Prototyping, adalah suatu teknik membentuk dan merakit sebuah produk dengan cara yang cepat dengan integrasi antara sistem CAD dan mesin dengan sistem Rapid Prototyping. Kemudian Usability Approaches, yaitu proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Kemudian Quality Function Development, yaitu salah satu sarana untuk mendesain perencanaan yang tepat sasaran. Kemudian ada value analysis, yaitu suatu sistem yang secara lengkap digunakan untuk mengidentifikasi dan berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya maupun usaha dalam suatu produk, proses, atau pelayanan. Dan metode yang terakhir adalah NDP, Computer Decision Model. Yang terakhir adalah business creation atau penciptaan bisnis. Dalam penciptaan bisnis, metode-metode yang dipakai yang pertama adalah business simulation,
yaitu untuk peningkatan kerja dan pengurangan biaya produksi. Yang dimaksud di sini adalah dengan adanya simulasi sebelum melakukan bisnis, kita dapat meningkatkan mutu dari pekerjaan seseorang dan pengurangan biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah business plan, yaitu rencana bisnis pernyataan yang berisi tujuan berdirinya sebuah bisnis. Tentunya dalam kita membuat sebuah bisnis, kita harus merencanakan tujuan dari berdirinya suatu bisnis itu dan nantinya bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Dan yang terakhir adalah spin-off from research to market, yaitu melakukan penelitian ke pasar-pasar mengenai tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan terbatas atau PT. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.